Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Angkatan 13 Latsar PPSDM Regional Bandung yang beranggotakan Bintari Hari Apriliawati AMD, Adinda Bella Anisya AMD Kep, Betty Kurniawati AMD, Bimo Adi Tamoro AMD. Pada kesempatan kali ini, kami diberikan tugas untuk menganalisa isu global yaitu COVID-19. Latar belakang COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau yang disingkat COVID-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan di lebih dari 219 negara seluruh dunia, yang mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Untuk selanjutnya, pra-analisis isu dengan metode pentahelix akan dijelaskan oleh Bimo. Metode pentahelix dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini pandemi COVID masih mengancam berlangsungan hidup di seluruh wilayah Indonesia. Upaya penanganan pun terus gencar dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah. Berbagai macam cara dan solusi terus dikeluarkan untuk mempercepat penanganan pandemi di Indonesia. Metode pentahelix adalah suatu bentuk cara mengatasi masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor atau lintas sektor. Metode ini berfokus pada kerjasama antara pemerintah bersama para pemangku kepentingan hingga masyarakat. Dengan kata lain, metode pentahelix dapat disebut sebagai cara gotong royong dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah. Senada dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, yaitu Bapak Ganip Muwarsito, mengatakan bahwa metode pentahelix melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media massa menjadi ujung tombak dalam penanganan COVID-19. Tujuan utama dari metode yang sudah banyak diterapkan dalam menyelesaikan banyak masalah di dunia ini adalah untuk mengembangkan metode inovatif. Pentahelix dapat digunakan sebagai alat diskusi sederhana guna memetakan minat dan mengeksplorasi cara menjaga keseimbangan suatu upaya penyelesaian masalah. Umumnya nih, terdapat 5 pihak atau stakeholder yang terlibat dalam metode pentahelix ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada badan publik atau pemerintah. Stakeholder ini berisi para pengambil keputusan dan fasilitas negara yang dimiliki seperti kepolisian, rumah sakit, serta pemerintah daerah hingga pusat. Pihak ini bertugas untuk membuat suatu kebijakan atau aturan dalam mengatasi masalah. Caranya adalah dengan mengatur strategi bersama berbagai pihak lain yang terkait dan berkompeten. Kemudian yang kedua ada praktisi atau akademisi. Orang-orang dari kelompok akademisi dianggap sebagai ahli serta menguasai masalah yang sedang terjadi. Pihak ini terdiri dari dokter atau tenaga kesehatan, akademisi atau ilmuwan, epidemiologi, dan lain sebagainya. Fungsi dari kelompok ini adalah menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki untuk mengatasi masalah. Contohnya seperti penelitian, konsultasi, advokasi, hingga pendapat yang dapat digunakan dalam melaksanakan strategi yang ditetapkan. Yang ketiga ada komunitas bisnis. Kelompok yang terdiri dari para pengusaha lokal maupun nasional, seperti pemilik toko, kios, koperasi, perusahaan, dan lain sebagainya.
Ini dimaksudkan agar pengembangan ekonomi di masyarakat tetap dapat dilakukan dalam masa-masa sulit. Selain itu, mereka juga dapat memberikan sumbangsih seperti donasi atau bantuan yang bisa diberikan. Yang keempat, ada media massa. Media massa adalah seluruh media baik cetak, online, televisi hingga radio. Di tengah berlangsungnya pandemi seperti ini, penyebaran informasi yang terpercaya, berimbang, dan akurat adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai terjadi adanya kabar hoax di tengah-tengah masyarakat yang membuat masyarakat menjadi panik dan merugikan banyak pihak. Dan yang terakhir, komunitas masyarakat. Masyarakat Indonesia dikenal dengan semangat gotong royong. Sehubungan dengan hal tersebut, konsep utama dari metode pentahelix adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut disesuaikan dengan konteks atau kearifan lokal. Masyarakat juga berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan semua strategi yang dirancang oleh pemerintah pusat berdasarkan diskusi semua pihak terkait. Contohnya adalah dengan melaksanakan rekomendasi physical distancing atau jaga jarak, atau social distancing, menjaga kesehatan, menerapkan cuci tangan, menggunakan masker, belajar serta bekerja secara produktif dari rumah, hingga tidak perlu menyebarkan berita-berita yang hoax yang asal-usulnya belum jelas. Metode ini atau metode pentahelix ini sangat berguna untuk melihat dan menjalankan penanganan COVID-19 dari semua sisi. Selanjutnya, penerapan metode ini perlu dilakukan secara gotong royong oleh semua pihak. Dengan upaya saling bahu-membahu, penanganan corona pasti akan berlangsung secara efektif dan efisien. Bintari akan menjelaskan terkait metode USG. Metode USG yaitu Analysis Urgency Seriousness Growth adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing isu dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Di sini bobot scoringnya terdapat 1 hingga 5 dan nilai tertinggi yang dijadikan sebagai prioritas masalah. Nilai urgensi yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Nilai seriousness menggambarkan seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan nilai growth menggambarkan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak segera ditangani. Ketiga nilai tersebut dijumlahkan dan nilai paling besar dijadikan prioritas. Terdapat 5 isu yang kami analisis. Yang pertama, peningkatan angka kasus COVID-19, vaksinasi COVID-19, pembelajaran jarak jauh atau daring, penurunan perekonomian Indonesia, dan terakhir penyebaran berita hoaks COVID-19. Dan prioritas tertinggi jatuh pada vaksinasi COVID-19. Di sini vaksinasi COVID-19 menjadi isu prioritas karena telah dimulainya vaksinasi massal di setiap daerah, telah menurunnya angka kasus COVID-19, dan ketakutan masyarakat akan vaksin masih banyak. Banyak juga penyintas yang belum bisa divaksin karena harus menunggu selama 3 bulan. Lalu banyak juga orang-orang yang tertunda vaksinnya karena tensinya tinggi, penyakit, menstruasi, dan lain-lain. Prioritas kedua yaitu peningkatan angka kasus COVID-19. Angka kasus COVID-19 mulai menurun karena diadakannya PPKM setiap daerahnya. Yang ketiga yaitu penurunan perekonomian. Penurunan perekonomian tidak terlalu menjadi urgensi karena menurut siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta tanggal 5 Agustus lalu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan 2 2021 sudah sebesar 7,07%, yaitu tertinggi pada 16 tahun terakhir, yang menunjukkan pemulihan ekonomi terus berlanjut dan tingginya angka kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu banyaknya juga sumbangan yang diberikan dari masyarakat, komunitas, maupun pihak-pihak BUMN maupun swasta dan pemerintah yang diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang terakhir, penyebaran hoaks COVID-19 tidak terlalu menjadi urgensi karena
kemudahan akses informasi yang benar, dan sudah dibuatnya fitur cek hoax pada covid19.go.id dan kepercayaan masyarakat yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan dengan saya Betty Kurniawati, masih dari kelompok 2. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu analisis masalah vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan metode fishbone diagram. Metode ini berasal dari Dr. Kaoru Ishikawa, yaitu seorang ilmuwan dari Jepang. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, yang masuk dalam kategori men atau sumber daya manusia, untuk sebab-sebabnya adalah kesatu, keraguan masyarakat dalam program vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih banyak mengalami kendala di masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi COVID ini, namun tidak sedikit yang meragukan efektivitasnya, bahkan beberapa di antaranya menolak untuk diberikan vaksin. Kemudian yang kedua, adanya pendapat atau argumen dari tenaga ahli atau tenaga medis yang berbeda. Masih terdapat beberapa argumen atau pendapat dari mereka yang menolak untuk divaksin COVID, misalnya karena kehalalan vaksin tersebut, atau beberapa yang menolak juga tidak sedikit dari yang berpendidikan tinggi dan bahkan dari kalangan kesehatan itu sendiri, sehingga bisa menjadi sebuah provokasi yang akan mempengaruhi pikiran mereka yang sebenarnya ingin divaksin. Yang ketiga, oknum yang memperjualbelikan vaksin. Keempat, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten dalam pemberian vaksin ini. Yang selanjutnya yaitu masuk kategori mesin. Yang pertama, kurangnya alat dan bahan pembuat vaksin. Yang kedua, kurangnya kerjasama bilateral. Kurangnya kerjasama bilateral ini yaitu kurangnya kerjasama dengan negara dalam hal transfer teknologi dan capacity building, misal untuk kebutuhan vaksin Sinovac. Kemudian untuk kategori yang ketiga yaitu measurement, yang termasuk dalam kategori ini adalah yang pertama, efektivitas vaksin kurang jelas. Di beberapa masyarakat masih beranggapan efektivitas vaksin kurang jelas mengenai keamanannya. Misalnya untuk efek samping dari vaksin tersebut. Yang kedua, efektivitas vaksin yang berbeda-beda. Efikasi vaksinasi yang diterima bisa berbeda-beda oleh masing-masing orang. Kemudian yang ketiga, sosialisasi vaksin yang masih kurang. Sosialisasi komunikasi yang masih kurang masif, komprehensif, dan strategis, termasuk adanya isu penolakan karena halal atau haramnya vaksin tersebut. Contohnya adalah keteladanan, misalnya vaksinasi kepada tokoh masyarakat atau pejabat negara yang masih kurang. Yang keempat, platform penerima vaksin yang masih kurang update. Aplikasi suatu arah yang terhubung terkadang tidak terupdate atau membutuhkan proses yang lama, misalnya terkait waktu dan tempat vaksinasi lanjutan. Selanjutnya yaitu yang masuk dalam kategori metode. Yang pertama, pembuatan vaksin tidak dilakukan di Indonesia. Dikarenakan pembuatan vaksin tidak dilakukan di Indonesia, sehingga menjadi terkendala terhadap distribusi vaksin yang memakan waktu lama. Dikarenakan pembelian vaksin dari luar, maksudnya dari luar itu sendiri. Untuk yang kedua, uji klinis vaksin yang kurang meyakinkan. Selanjutnya dalam kategori material, yaitu kesatu, jumlah ketersediaan vaksin. Yang kedua, vaksin yang masih harus diimpor. Yang ketiga, distribusi vaksin yang kurang merata. Demikian Bapak Ibu penjelasan untuk analisis masalah vaksinasi COVID dengan metode fishbone diagram. Selanjutnya, saya Adinda akan menjelaskan alternatif pemecahan dari masalah vaksinasi COVID-19 menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek. Dari tabel berikut ini, dapat kita lihat alternatif pemecahan masalah melalui SWOT. Kekuatan yang kita punya yaitu sumber daya, peluang yang kita punya percepatan vaksinasi. Jadi, SO, kekuatan dan peluang.
kekuatan yang kita dapat gunakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari peluang yang kita punya, yaitu menggunakan sumber daya yang ada untuk percepatan vaksinasi. Kemudian tabel di bawahnya yaitu kekuatan dan ancaman. Kekuatan yang kita punya sumber daya, ancaman yang akan terjadi yaitu kenaikan kasus COVID. Kekuatan yang dapat kita gunakan untuk mencegah ancaman yang akan terjadi atau masalah yang akan ditimbulkan, yaitu meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk vaksin. Jadi dari sumber daya manusianya yang harus kita bina dan harus kita perkuat agar terciptanya kesadaran diri masyarakat untuk vaksin. Kemudian tabel berikutnya weakness dan opportunities, yaitu peluang yang harus kita ambil cegah kelemahan menjadi masalah, yaitu kelemahan yang kita punya demografi dan geografisnya. Demografinya kita punya banyak penduduk dan geografis letaknya berjauh-jauhan karena ada banyak pulau. Dan WO-nya yaitu penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam pendistribusian vaksin, sehingga apabila vaksin didistribusikan cepat dan merata, maka akan tercapai percepatan vaksinasi. Kemudian di tabel berikutnya yaitu kelemahan dan threats atau ancaman, yaitu mencegah kelemahan yang kita punya ini untuk tidak menjadi ancaman yang bertambah atau masalah yang bertambah. Takutkan apabila tidak segera ditangani, maka akan muncul ancamannya, yaitu kenaikan kasus COVID dengan cara percepatan vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Kesimpulan yang dapat kita ambil, strategi alternatif yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah vaksinasi COVID-19 berdasarkan analisa kelompok kami adalah mendayagunakan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dalam percepatan vaksinasi agar tercapai kekebalan komunal atau herd immunity pada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga mencegah ancaman baru, yaitu melonjaknya kasus COVID-19 yang berdampak pada penurunan perekonomian bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.